amalan kita di pagi hari adalah kita mengerjakan salat duha. Kalau pagi-pagi sekali setelah keluar matahari, lebih kurang setengah jam setelah matahari keluar, itu kita disunatkan salat sunat isyraq. Pernah dengar kan? Salat sunat isyraq. Salat sunat isyraq ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan salat isyraq ini juga salat duha. Ya, ada yang membedakan. Ada yang mengatakan salat duha berbeda dengan salat isyraq. Kalau isyraq itu di awal-awal. Tapi kalau di waktunya sudah 1/4 hari, sekitar jam 10, itu sudah namanya salat duha. Itu waktu yang afdal. Meskipun jam 8 juga sudah boleh mengerjakan salat duha. Tapi pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, salat isyraq itu juga bagian daripada salat duha. Di antara ulama yang mengatakan berbeda adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membedakan antara salat isyraq dengan salat duha. Jadi kalau kita mau mengerjakan salat di awal-awal, sekitar jam 7 atau jam 7 kurang, kita boleh niatkan salat sunat isyraq, boleh juga langsung salat sunat duha. Ya, dan itu harap dirutinkan ya. Salat duha itu berapa rakaat? Bisa 2, bisa 4, bisa 6 dan bisa 8. Paling banyak 8. Dan dikerjakannya adalah 2 rakaat. Dikerjakan salatnya 2 rakaat sejumlah 8 rakaat. Yang paling banyak 8 rakaat. Ya. Dan yang paling afdal adalah di saat sudah 1/4 hari. 1/4 hari. Kalau umpama satu hari itu 12 jam, berarti dibagi 4. Ya, bagi 4. Itu sekitar lebih kurang jam 10 lah. Itu waktu yang afdal untuk melaksanakan salat duha. Dan disebutkan bahwa salat duha itu adalah juga dinamakan salat awwabin. Salat awwabin, ya. Annahu qala, bahwasanya Nabi SAW berkata, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Kata Nabi, salat awwabin itu di ketika tarmadul fisal. Makna tarmadul fisal itu di ketika unta kecil bersembunyi di bawah induknya karena panas matahari. Jadi matahari sudah agak panas sehingga anak unta yang kecil sudah bernaung di bawah induknya. Jadi sudah agak-agak panas. Nah, itu kata Nabi, itu salat awwabin. Nah. Kemudian tentang kelebihan atau fadilah salat duha, itu banyak hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang kelebihan salat duha. Jadi kita niatkan dulu dalam hati kita, dengan kita dengarkan hadis ini, mudah-mudahan setelah ini kita akan rutin melaksanakan salat duha. Ya, setelah kita dapat ilmu, mudah-mudahan kita mengamalkan. Karena ada hadis yang cukup membuat kita waspada, ya. Apa hadisnya? Siapa yang menambah ilmu, manis dada ilman, siapa yang bertambah ilmu, ya, dan tidak bertambah amal, ya, dan tidak bertambah hidayah, walam yazdad huda, ya, lam yazdad minallah illa bu'da, tidak akan bertambah kepada dia kecuali bertambah jauh dengan Allah. Jadi orang yang nambah ilmu tapi tidak menambah amal,
maka yang nambah, apa yang nambah? Jauh. Ya. Nambah jauh dengan Allah. Na'udzubillah. Maka oleh sebab itu orang yang banyak ilmu, semakin banyak ilmu belum tentu dia semakin dekat dengan Allah. Bisa jadi semakin banyak ilmu semakin jauh dengan Allah. Ini kan Nabi yang menyampaikan. Berarti ada kemungkinan orang semakin banyak ilmunya, semakin jauh dia dengan Allah. Kapan? Di saat ilmunya nambah tapi amalnya tidak nambah. Maka niatkan dalam hati kita, setelah kita dengarkan ilmu malam ini, apalagi hadis Nabi SAW tentang kelebihan fadilah salat duha, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah pertolongan untuk melaksanakan salat duha. Amin. Apa hadisnya? Di antaranya salatul duha tajlibur rizqa wa tanfil faqra. Kata Nabi SAW, salat duha itu bisa menarik rezeki dan bisa menolak kefakiran. Salat duha itu menjadi magnet, penarik rezeki dan bisa menjadi benteng untuk mencegah seseorang daripada kefakiran. Han papa me kedayo na han gasin digaransi oleh Rasulullah tidak akan fakir orang yang mengerjakan salat duha. Tapi jangan sekali dikerjakannya, ya, karena setiap hari ada waktu untuk melaksanakan salat duha. Garansi daripada Rasulullah, orang yang salat duha itu bisa menarik rezeki. Tetap rezeki dengan bekerja, ya, rezeki dengan bekerja. Maka dengan kita bekerja, pagi-paginya sebelum bekerja kita salat duha, maka memudahkan kita dalam mencari rezeki dan kita tidak akan menjadi orang yang fakir. Apa kurang lagi, ya? Ini tak pegah lun fakir. Aneh. Kenapa orang Islam bisa fakir? Padahal Nabi sudah menggaransikan. Berarti bukan salah agama. Salah dianya kenapa tidak mengerjakan. Sudah ada petunjuk daripada agama. Maka kalau ada orang hari ini susah hidupnya, fakir, bahkan untuk nafkah saja tidak ada, coba lihat kehidupannya. Kadang-kadang jangankan salat duha, salat 5 waktu saja tidak dia kerjakan. Atau tinggal, tidak semua waktu dia kerjakan. Apalagi salat duha. Maka orang yang rajin menjaga salat duha, insya Allah dengan izin Allah rezekinya ngalir, ya, dan dia dijamin untuk tidak menjadi orang fakir. Itu satu. Maka sempatkan kita untuk melaksanakan salat duha. Yang kedua, hadis berikutnya, inna fil jannati baban yuqalu lahu babud duha fa idza kana yaumul qiyamati nada munadi aina alladhi kanu yusalluna salatat duha hadza babukum fadkhuluhu birahmatillah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti dalam surga ada satu pintu di surga, nama pintu itu duha. Nama pintunya ad-duha. Nama pintu itu pintu ad-duha. Apabila sudah hari kiamat, kiamat datang nanti, waktu dibangkitkan manusia, nanti ada suara. Ada suara yang memanggil, mana orang-orang yang salat duha, silahkan masuk lewat pintu duha.
Jadi sudah ada panggilan, ada pengumuman, dipanggil nama-nama untuk masuk. Kalaulah kita bayangkan di dunia hari ini, kita sedang antri, ada 100 orang antri ramai, nggak nentu kapan dipanggil. Tiba-tiba kita dengar suara kita dipanggil, suruh masuk. Senang nggak? Orang lain pada antri, nggak jelas kapan dia dipanggil. Ya, di bawah panasnya matahari, antri panjang, tiba-tiba dipanggil. Atau nggak usah contoh berdiri dengan kaki. Sekarang kan ada jembatan putus kan, antri misalnya 10 km antrian. Di mobil ada AC, nggak panas, ya. Tapi susah juga kita kan, ya kan? Apalagi kalau nggak jalan-jalan mobilnya, susah. Walaupun ada AC di mobil, tapi berat juga. Padahal kita duduk, ada AC, minyak full, tapi tetap nggak enak. Apalagi minyaknya udah mau habis, ya kan? Apalagi nanti habis minyak, terpaksa matikan mobil, terpaksa buka kaca, di luar debu, musibah lagi, ya kan? Apalagi sempat beli makanan tidak ada, kayak kita kemarin ke Kuala Simpang, antrian panjang mau beli makan tidak ada, ya kan? Coba bayangkan antrian begitu panjang, tiba-tiba ada suara plat BK sekian-sekian, masuk, terobos. Senang nggak? Senang. Yang langsung uju, oh mana? Dadah, walai dadah. Langsung kita masuk dengan senangnya. Itu baru di dunia. Apalagi di akhirat yang penantiannya cukup lama, suasananya cukup panas, ya. Penduduknya yang antri itu triliunan manusia. Tiba-tiba ada yang memanggil, ainal ladzi yusalluna, mana orang-orang yang salat duha dulu, masuk. Senang tu. Ngenyan mentang kasih mana payah bir rezeki, ngenyan mentang kasih ya. Bele dah pegah ke bir rezeki dunia gara-gara sembahyang duha, ngemerempak orang kiamat nyan mentang kasih. Apalagi di dunia juga dapat rezeki, dapat kemudahan rezeki. Seandainya pun bukan karena rezeki, dapat di akhirat saja dipanggil nanti khusus orang yang salat duha, itu saja sudah balik untung, bukan balik modal, sudah balik untung. Lalu kenapa kita malas salat duha? Ya, jadi kalau begitu dijanjikan oleh Rasulullah, yang Rasulullah nggak pernah berdusta, Nabi pasti benar. Lalu kenapa kita malas mengerjakan salat duha? Kaji dua buah pada hadis 60 han. Di dunia mudah rezeki gara-gara salat duha, dan han fakir di akhirat dipanggil khusus untuk masuk jalur khusus ke dalam surga. Senang kan? Nikmat kan orang salat duha. Tapi nikmat itu kapan dia dapatkan? Di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia biasa saja. Ya? Kalau di dunia mungkin secara nafsu masih lebih nikmat orang yang tidur. Ya kan? Orang yang dari pagi tidur bangunnya siang lebih nikmat dia. Tapi di dunia sampai kapan dia di dunia? Enggak lama lagi. Di dunia hanya beberapa tahun lagi kan. Tapi di akhirat nanti baru keadaan berbalik. Yang hari ini tidak menikmati tidurnya, dia memaksakan dirinya untuk salat, untuk ibadah, dia akan dibalas Allah nanti nikmat di hari kiamat. Dia mau ambil nikmat di dunia pada di hari kiamat. Akhirat kan? InsyaAllah mudah-mudahan kita tidak lagi mengabaikan salat sunat duha.
Mudah-mudahan insya Allah. Kemudian disebutkan lagi tadi dalam bait wala tada'il fikar bihujumi mauti wa tahassur wal bila. Jangan kita meninggalkan waktu duha itu, setelah kita salat duha, jangan kita meninggalkan bertafakkur. Jangan tinggalkan bertafakkur. Duduk kita sejenak bertafakkur. Tentang apa kita tafakkur? Bukan tentang uang, bukan tentang nasib, ya, bukan nasib nggak lewat-lewat kerjaan, nggak untung-untung usaha, bukan. Nasib tentang bagaimana kita nanti waktu menghadapi sakaratul maut. Bagaimana nanti keadaan kita waktu menghadapi sakaratul maut? Apakah kita bisa mendapatkan husnul khatimah? Di mana husnul khatimah ini adalah sesuatu yang dirindukan oleh orang-orang yang soleh. Semua orang-orang yang soleh, semua orang-orang yang dekat dengan Allah, para aulia, ya, para salihin, semua mereka merindukan husnul khatimah. Masa kita tidak rindu kepada husnul khatimah? Maka duduk kita sejenak bertafakkur, ya Allah, bagaimana nanti keadaanku di saat aku menghadapi sakaratul maut, di mana kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan saya rasakan. Kematian itu sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Siapapun kita, ya, siapapun nama kita, apapun pekerjaan kita, tetap kita akan berhadapan dengan mati. Ya Allah, di saat aku mati nanti, bagaimana keadaan matiku? Ya, di mana, bagaimana? Ini yang perlu kita pikirkan. Jadi sebelum kita beraktivitas, setelah salat duha, duduk sejenak bertafakkur. Ini penting, karena siapapun tidak akan selamat dari kematian.